Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Rianto. Saya dari Informatika kelas A semester 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT. SWOT yang di sini adalah untuk menganalisis diri saya sendiri. Ini tugas dari Bapak Hasan. Sebenarnya saya belum begitu paham sih dengan SWOT diri saya sendiri. Cuman di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, strength, kekuatan. Yang pertama, strength ataupun kekuatan. Aslinya saya bingung dengan kekuatan atau kelebihan saya. Soalnya saya merasa itu diri saya itu belum sempurna. Jadi cuma ada beberapa yang menurut saya yang saya bisa lakukan. Yang pertama yaitu saya itu suka dengan foto, maksudnya memfoto. Jadinya saya itu sangat suka sekali untuk memfoto-foto objek-objek tertentu, ataupun bisa dibilang seperti foto random. Pertama, saya itu menyukai foto itu sejak mulai kuliah semester 3. Saya itu pernah diajak teman saya yang kebetulan dia berprofesi sebagai fotografer. Terus saya itu diajak, terus saya itu tertarik dengan dia. Terus saya mencoba untuk belajar dari teman saya itu untuk memfoto-foto ataupun jadi fotografer. Terus semenjak itu saya mulai tertarik dengan foto. Terus saya kebetulan juga berada di pondok. Terus saya pernah disuruh menjadi dokumentasi sebuah acara. Lah katanya foto saya itu menarik dari teman-teman saya, katanya seperti itu. Terus jadi semenjak itu saya itu sering menjadi tukang dokumentasi di pondok. Saya yaitu sangat senang sekali soalnya diamanai seperti itu. Terus lama-kelamaan saya menekuni kegiatan saya itu selama di pondok, walaupun jadi fotografer di pondok, cuman saya senang. Terus semenjak itu saya tambah belajar. Terus juga saya pernah disuruh menjadi tim media dalam sebuah acara kampanye. Saya tidak akan menyebut mereknya, soalnya saya pertamanya awalnya ya iseng-iseng, cuman kok kelama-kelamaan ada yang nawarin jobnya itu pertama di acara-acara kecil-kecil, terus kok diundang di seperti acara nikahan, terus acara ijab kabul. Terus saya juga pernah diundang kakak tingkat saya untuk mendokumentasikan acara dia. Ya alhamdulillah semenjak itu saya semakin pede. Cuman saya itu aslinya masih bingung dengan profesi saya. Soalnya saya itu belum pandai mengambil suatu objek ataupun gambar yang menarik lah. Jadi kalau mau berpose ataupun foto itu saya masih susah untuk mengarahkan. Jadi saya butuh melihat seperti di TikTok, YouTube, ataupun di akun-akun media sosial lainnya. Oke, untuk kelemahannya ataupun weaknessnya, saya itu masih kurang menekuni lah dari hobi saya itu kurang nekuni. Soalnya saya itu belum mempunyai alat ataupun fasilitas yang sempurna. Jadi kalau saya mau dokumentasi itu saya perlu nyewa kamera, terus perlu minjam ini, beli itu. Soalnya saya belum punya pribadi sendiri. Terus selanjutnya kelemahan saya itu masih kurang pede ngomong di depan orang banyak. Saya itu biasanya ngomong teman-teman itu ya biasa saja. Saya bukan termasuk orang introvert ataupun orang yang suka diam. Tapi saya itu ketika saya itu ngomong di depan ataupun sedang presentasi itu mesti banyak down mental saya. Jadi sebelum presentasi contohnya itu saya sudah sinau ataupun sudah angan-angan di pikiran saya. Cuman ketika saya maju ke depan, terus ketika menghadap teman-teman saya ataupun dosen saya itu seketika saya itu menjadi down ataupun mentalnya sudah kena lah. Jadi saya perlu untuk
memperbaiki aslinya, cuman saya bingung caranya itu dari mana. Soalnya ketika saya memandang orang itu, seketika itu juga kata-kata yang banyak mau saya omongin itu bisa hilang. Peluang saya ataupun opportunities itu bisa dari itu hobi saya tadi, itu dengan foto-foto ataupun video-video. Kan sekarang banyak sih kegiatan ataupun acara-acara yang butuhkan dokumentasi. Kebetulan di situ saya juga suka mengedit foto ataupun membuat pamflet-pamflet. Jadi menurut saya itu peluang saya untuk perlu yang saya kembangkan. Di dunia perkuliahan juga saya sering diajak seperti dokumentasi acara-acara kampus ataupun memvideo, terus diajak ini diajak itu, tapi itu di dunia sosial media saja. Jadi kan tidak perlu kita ngomong orang banyak. Peluang saya menurut saya itu di sosial media. Saya juga aktif ya. Di sosial media itu saya sering gabut-gabut itu posting TikTok, posting IG, itu saya gabut. Cuman terkadang-kadang ya di situ banyak viewers ataupun followers saya yang tiba-tiba gitu kayak komen, terus share video-video saya, like gitu. Selanjutnya yaitu ancamannya itu aslinya sangat banyak, apalagi saya kan mondok terus santri. Pasti orang-orang itu menganggap saya itu bisa ini bisa itu, sedangkan saya sendiri saja belum mengerti dengan diri saya sendiri. Terus kadang ya di rumah itu sering disuruh mimpin tahlil, mimpin ini, mimpin itu. Cuman kan saya butuh mental yang kuat, dan tadi saya juga bilang kalau mental saya itu kurang bagus. Jadi saya kadang menerima, kadang enggak. Menerimanya itu pun dengan terpaksa. Dalam artian saya itu takut kalau dibicarakan orang banyak. Jadi kalau dibilang wah rek kai wis mondok pirang-pirang tahun cuman dikongkon gini gak iso. Saya seperti itu sih takut, soalnya saya tuh mikir orang tua saya. Jadi saya takut nanti tidak bisa membanggakan ataupun membuat senang orang tua saya lah. Soalnya kan walaupun dalam kegiatan ataupun perbuatan saya yang kecil-kecil itu, cuman kan itu menurut saya itu sebuah kebanggaan orang tua saya ketika saya mau mimpin ini, mimpin itu bisa ini, bisa itu. Cuman saya aslinya belum bisa mewujudkan semua impian orang tua saya. Jadi situ saya bisa kadang sedih, terus ya banyak pengen berubah. Cuman saya itu masih bingung dan gak tahu. Ya contohnya seperti ini juga ancaman saya. Saya ketika menghadap kamera ataupun melakukan omongan yang banyak lah, itu saya masih merasa takut, masih merasa malu. Apalagi ada teman-teman saya yang seperti itu ketawa-tawa sendiri, itu saya masih takut, grogi gitu. Cuman saya tahan, saya lawan. Mungkin itu ancaman dari saya. Kalau peluang tadi ya saya tambahi sedikit. Peluang saya kan saya itu ya contohnya seperti ini juga ancaman saya. Saya ketika menghadap kamera ataupun melakukan omongan yang banyak lah, itu saya masih merasa takut, masih merasa malu. Apalagi ada teman-teman saya yang seperti itu ketawa-tawa sendiri, itu saya masih takut, grogi gitu. Cuman saya tahan, saya lawan. Mungkin itu ancaman dari saya. Kalau mungkin ini saja sedikit video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.